Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Melina Siska Aiwaningsi, Bimbel Sigma Banjarnegara. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas soal-soal UTBK Sigma 20, pemahaman bacaan menulis. Baik, Kak Siska share terlebih dahulu. Oke, sudah muncul ya. Kita ingat lagi bahwa untuk pemahaman bacaan menulis, tentunya kita harus mau ya untuk latihan membaca. Karena memang bacaannya bisa saja panjang, bisa saja pendek. Dan untuk kata-katanya, terkadang ada yang sulit untuk dimengerti, kadang juga ada yang mudah untuk dimengerti. Jadi kita harus sering-sering latihan soal dan di Sigma Banjarnegara kita akan berlatih dan membahas bersama latihan-latihan soal berikut ini. Kita mulai dari nomor satu. Nomor satu ini ada bacaan yang terdiri dari 4 paragraf. Oke. Dari 4 paragraf ini, seperti biasa, kita harus mencari ide pokok setiap paragraf. Kenapa? Karena untuk memudahkan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya ada di bawah. Gitu ya, teman-teman. Oke, coba kita dari paragraf yang pertama. Kita baca bareng-bareng ya. Plastik memiliki beragam manfaat, tetapi bisa menjadi masalah ketika masyarakat tidak bijak dalam mengenakan maupun mengelolanya. Menilik ke belakang pada 1950, Our World in Data menyebut produksi plastik di seluruh dunia hanya 2 juta ton per tahun. World Economic Forum kemudian memprediksi bahwa pada 2050 angka tersebut akan titik-titik hingga 562 kali lipat alias mencapai 1.124 juta ton. Baik teman-teman, kita coba latihan untuk menentukan ide pokok dari paragraf pertama. Jadi ide pokok itu tidak harus yang terletak di kalimat pertama, meskipun kebanyakan memang betul ya yang ada di kalimat pertama, tetapi kita juga harus melihat kalimat-kalimat di bawahnya ya, kalimat kedua dan seterusnya. Oke, berarti untuk paragraf yang pertama, apakah ide pokoknya ya? Ide pokok dari paragraf pertama. Oke, kita catat di sini ya. Untuk ide pokok yang pertama. Di sini kita bisa melihat bahwa tentunya tentang plastik. Kemudian ada data ya, ini by data, yang mana dari data kita bisa mengetahui angka atau jumlahnya. Di sini ada kenaikan atau penurunan. Ya, tentunya ada peningkatan atau kenaikan. Berarti untuk ide pokoknya adalah peningkatan sampah ya, tentang peningkatan sampah. Paragraf pertama tentang peningkatan sampah. Ini kita buat singkat-singkat saja ya untuk membantu kita. Oke.
Kemudian paragraf kedua kita baca lagi. Jika tak dikelola serius, ya, jika tidak dikelola serius, pencemaran sampah plastik tidak hanya merusak lingkungan secara sistematis, tetapi juga memicu timbulnya berbagai penyakit kronis pada manusia serta membunuh hewan-hewan laut yang tak sengaja terjerat maupun mengkonsumsi sampah tak terurai itu. Sebuah penelitian yang dilakukan pada 2014 lalu menyebutkan, dari setiap 3 ekor ikan di lautan, seringkali ada 1 ikan yang mengandung sampah plastik di dalamnya. Catatan tersebut bertambah mengerikan, mengingat sebagaimana diberitakan National Geographic, teror sampah plastik sudah sampai pada kedalaman 10.994 meter Palung Mariana, palung paling dalam di muka bumi. Oke, coba. Ya, untuk paragraf yang kedua ini. Paragraf yang kedua, berarti kan kita tahu ya di sini bahwa kalau tidak dikelola dengan serius, nanti pencemaran sampah itu akan merusak lingkungan. Berarti kalau merusak berarti adalah dampak ya. Oke, paragraf duanya berarti tentang dampak pencemaran sampah plastik. Paragraf ketiga, ancaman sampah plastik telah mendorong beragam gerakan yang menyerukan gaya hidup bebas plastik hingga munculnya produk-produk lokal ramah lingkungan. Ya, ini ada kata-kata ancaman sampah plastik, kemudian ramah lingkungan. Seperti sedotan stainless dan alat makan bambu. Beberapa daerah antara lain Bali, Bogor, Jambi, dan Balikpapan bahkan telah menerapkan aturan penggunaan kantong plastik. Namun, upaya titik-titik tersebut masih belum cukup. Dibutuhkan upaya kolektif dari seluruh pemangku kepentingan untuk bisa bersama-sama mencari solusi atas permasalahan itu. Oke, berarti yang paragraf ketiga ini tentang ancaman, ada juga upaya atau solusi, tapi di sini masih belum secara keseluruhan. Jadi sudah ada bentuk upayanya, tapi masih dibutuhkan lagi upaya yang kolektif begitu. Jadi di sini ada di paragraf tiganya, ide pokoknya adalah ancaman dan upaya atau solusi. Dan paragraf terakhir, setiap orang memang seharusnya bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi, jika mau berbicara mengenai solusi paling efektif, oke, ini kita beri tanda ya, solusi paling efektif. Ada satu hal yang tidak boleh ditanggalkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia, pengelolaan limbah merupakan pengelolaan limbah merupakan solusi paling efektif dalam penanganan sampah plastik. Salah satunya titik-titik daur ulang sampah plastik menjadi produk baru yang bernilai tambah tinggi. Perlu diketahui, saat ini ada sekitar 3,7 juta orang di 25 provinsi yang bergantung pada sampah plastik dan sampah daur ulang lain untuk mencari nafkah. Jadi, selain membantu mengatasi permasalahan menggunungnya sampah plastik di Indonesia, daur ulang juga memiliki nilai ekonomi tersendiri. Baik, berarti untuk paragraf terakhir atau paragraf yang keempat, ini sudah membicarakan tentang solusi, ya, solusi yang efektif. Oke.
Oke, berarti paragraf 4-nya ini tentang solusi efektif ya. Di sini ada pengelolaan limbah. Oke, kita sudah tahu nih, kita sudah mengantongi ide pokok dari setiap paragraf. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 1. Judul yang paling tepat untuk bacaan tersebut adalah. Nah, ya ini tepat sekali karena tadi ternyata bacaannya belum mempunyai judul. Jadi, cara untuk mencari judul itu bagaimana caranya? Ya, triknya atau caranya kita yang pertama tentunya cari ide pokok tiap paragraf. Jadi kita sudah aman, tadi sudah mengantongi ide pokok dari setiap paragrafnya. Nah, yang pilihan A, dampak negatif sampah plastik bagi lingkungan. Kalau dampak negatif, dampaknya itu tadi hanya ada di paragraf 2. Peningkatan jumlah sampah, jadi hanya ada di paragraf 1. Upaya paling efektif menangani sampah plastik ya. Tadi ini ada di paragraf terakhir, tetapi ini bisa mencangkup keseluruhan pembahasan dari bacaan. Ya, kenapa? Coba kita lihat lagi untuk yang D dan E. Yang D, masalah sampah plastik di berbagai negara, kita tidak membahas tentang ini. Dan yang E, teror sampah plastik terhadap kelestarian biota laut, kita juga tidak ada membahas tentang ini. Tentunya yang paling tepat jawabannya adalah C. Iya, upaya paling efektif menangani sampah plastik. Meskipun kata-kata upaya paling efektif itu hanya ada di paragraf keempat atau paragraf terakhir, tetapi upaya ini menjadi poinnya, judulnya yang paling tepat yang bisa mewakili ya. Oh ya, kakak tambahkan lagi. Tadi berarti cirinya adalah mewakili isi bacaan. Coba kalau yang pilihan A sama B, selain hanya ada di paragraf tertentu saja, itu tidak mewakili. Ketika hanya berbicara tentang dampak negatif, tadi tidak hanya dampak negatif ya, ada juga ancaman, ada juga peningkatan datanya, kemudian solusinya ya, dan lain sebagainya. Oke, berarti jawaban yang tepat yang C. Oke, nomor 2. Ide utama paragraf keempat. Mudah ya. Kalau ide utama sama saja dengan ide pokok ya. Paragraf keempat tadi kita sudah menentukan ya. Jadi daur ulang plastik memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Apakah ini jawabannya? Bukan. Tapi memang ada di paragraf keempat. Kemudian yang B, pengelolaan limbah merupakan solusi paling efektif. Nah, ini jawabannya teman-teman ya. Tadi kita sudah menentukan ide pokok atau ide utama dari paragraf keempat itu tentang solusi paling efektif, yaitu pengelolaan limbah. Kalau yang A itu bentuknya ya, daur ulang plastik itu bentuknya. Oke, lanjut nomor 3. Simpulan yang paling tepat untuk bacaan tersebut. Caranya gimana untuk menentukan simpulan? Kita ingat-ingat lagi, untuk menentukan simpulan, ya, simpulan itu caranya sama seperti halnya untuk mencari judul. Jadi harus mencari ide pokok setiap paragraf. Kemudian apa lagi? Kira-kira coba
Selain mencari depok setiap paragraf, kita bisa juga mengamati atau melihat kata penghubung. Contoh, jadi, kemudian maka, dengan demikian. Ini biasanya dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada di akhir-akhir kalimat atau akhir paragraf. Tapi ini tidak bisa menjadi patokan teman-teman dalam menentukan jawaban. Kenapa? Karena yang paling aman itu tadi dengan mencari ide pokok setiap paragraf. Untuk kata-kata penghubung seperti jadi, maka, sehingga, dengan demikian, itu untuk pendukung saja. Jadi karena memang tidak semua bacaan itu untuk mengutarakan atau menyampaikan kesimpulannya itu dengan kata-kata penghubung ini. Jadi bisa saja menyampaikannya melalui ide-ide pokok dari setiap paragraf. Iya, betul ya. Jadi kesimpulannya apa yang betul? Berarti yang C. Pengelolaan limbah merupakan solusi efektif sampah plastik. Nah, karena dari paragraf pertama sudah membicarakan tentang latar belakangnya seperti apa, sampah, mulai dari peningkatannya, dampaknya apa saja, ancamannya apa saja, perlu apa yang dibutuhkan. Berarti ada sebuah solusi. Berarti kesimpulannya, nah tadi simpulan atau yang ada di paragraf keempat tadi ya tentang pengelolaan limbah itu menjadi solusi yang paling efektif dari sampah plastik yang ada. Oke, paham ya sampai di sini ya teman-teman? Kita lanjutkan. Ini kita sudah tidak lagi ada di bacaan. Kita baca terlebih dahulu ada sebuah pernyataan. Bahkan di balik keinginan untuk mandiri dan dihargai, kelompok yang lahir di rentang 1981 sampai 1994 ini masih bergantung kepada orang tua. Penulisan kata yang tepat untuk menggantikan kata bercetak tebal adalah kata bercetak tebal berarti yang orang tua. Apa di sini yang salah atau yang masih kurang tepat atau mungkin justru sudah tepat? Bisa saja. Karena pilihannya di sini ada tidak perlu diperbaiki, kemudian yang B, C, D, E ini ada perubahan, baik itu dari spasi, ada tanda hubung, kemudian ada huruf penggunaan huruf kapital, huruf kecil, begitu. Apa di sini yang kira-kira masih mengganjal ya? Nah, kata orang tua. Kata orang tua itu, teman-teman perlu ketahui, itu satu kata atau dua kata. Aslinya adalah dua kata, orang dan tua. Tetapi ketika konteksnya seperti ini yang ada di bacaan, bergantung kepada orang tua. Jadi artinya di sini ada yang namanya kata majemuk. Apa itu kata majemuk? Kata majemuk itu terdiri dari dua kata, kemudian maknanya apakah dua makna atau lebih atau satu? Nah, hanya ada satu makna. Meskipun ini terdiri dari dua kata, tapi maknanya cuma satu. Kemudian, kata majemuk itu ada yang terpisah. Oke, ada yang terpisah, ada juga yang digabung. Coba contohnya apa saja? Kalau kata-kata, dua kata satu makna yang dipisah, ya. Contoh yang dipisah. Ada kata apa saja? Rumah, sakit, ya itu kan dua kata. Tapi ketika digabungkan,
itu akan menjadi satu makna. Rumah sakit. Kemudian tanda tangan. Ada lagi bertanggung jawab. Kemudian garis bawahi. Bekerja sama. Nah, ini contoh-contoh yang dipisah. Kemudian untuk contoh yang digabung apa saja? Yang digabung ada pertanggungjawaban. Ya, kalau bertanggung jawab itu dipisah. Ketika ada awalan per dan an itu harus digabung. Pertanggungjawaban. Kemudian menggaris bawahi. Sukarela itu juga digabung ya. Sukarela, kemudian ada bela sungkawa, ini digabung, bela sungkawa, kemudian kosakata, ya ini contoh-contohnya. Ini yang digabung. Oke, jadi kalau orang tua yang betul seperti apa? Orang tua yang betul itu harus dipisah, ya, tidak digabung. Oke, jawabannya berarti yang mana? Karena ini yang dipisah ada B, ada D. Kalau untuk penggunaan huruf kapital itu hanya untuk siapa saja. Ketika ada nama, daerah, ya, yang penting-penting. Jadi kalau untuk orang tua, itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Karena di sini juga tidak ada titik, ya, bukan di awal kalimat. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Plastik memiliki beragam manfaat, tetapi bisa menjadi masalah ketika masyarakat tidak bijak dalam mengenakan maupun mengelolanya. Kata berimbuhan yang salah digunakan adalah, nah, kata berimbuhan yang salah berarti di sini ada kata-kata mengenakan. Mengenakan ini harusnya apa? Masyarakat tidak bijak dalam mengenakan maupun mengelolanya. Nah, jadi untuk mengenakan itu kan sama dengan memakai, ya. Jadi memakai sama menggunakan itu peruntukannya beda. Apa bedanya teman-teman? Kalau memakai itu sesuai dengan fungsi atau fungsi alat atau barang ya, fungsi alat. Tapi kalau untuk menggunakan itu bisa sesuai, bisa tidak. Sesuai apa? Fungsi atau alat gitu. Contoh, kalau untuk yang di kalimat di atas ya, nomor 5 ini kan tidak sesuai dengan fungsi alatnya. Ya, kalau untuk yang sesuai dengan fungsi alatnya, contohnya Rina memakai topi itu kan sudah jelas di kepala begitu ya, ada posisinya di mana. Rina mengenakan baju, Rina mengenakan
Dasi seperti itu sudah jelas, itu sudah sesuai dengan fungsi dari alat atau barangnya. Kalau yang bisa iya, bisa tidak, berarti kita pakainya yang mana? Harusnya mengenakan itu diganti dengan menggunakan. Nah, kata perimbuhan yang salah berarti berarti kan yang mengenakan. Mengenakan seharusnya menggunakan. Nah, itu ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan nomor 6. Hewan-hewan laut yang tak sengaja terjerat maupun mengkonsumsi sampah tak terurai itu. Bentuk baku kata yang tepat adalah dari kata mengkonsumsi. Mengkonsumsi ini ternyata tidak baku ya teman-teman. Karena apa? Karena ada eng di sini, kemudian ada huruf K. Teman-teman perlu ketahui bahwa ada huruf yang seharusnya itu lebur. Huruf apa saja? Ada, kita mengingatnya KTSP, begitu saja ya. Kita mengingatnya, oh iya, ada kata-kata kurikulum KTSP 2006 gitu. Ah, jadi untuk memudahkan kita saja dalam mengingat. Yang lebur atau luluh itu ada K, T, S, P. Ini nanti akan luluh atau lebur. Nah, contohnya apa saja? Contoh, ini kita bisa mencarinya mulai dari kata dasarnya apa. Ketika ditambahkan dengan awalan me misalkan atau pe ya, itu nanti luluh atau tidak. Ada kata kawal. Kawal itu ketika kita berikan awalan meng. Yang tepat itu bukan mengkawal, tetapi mengawal. Ya, jadi kanya hilang atau lebur atau luluh ya. Oke, contoh yang K itu mengawal. Ya, harusnya kan mengkawal, tapi secara normalnya mengkawal, tapi karena luluh jadinya mengawal. Kemudian T-nya apa? Ada menulis. Harusnya kan mentulis gitu ya, tapi kita hilangkan. Jadi menulis. Kemudian kalau S apa? Bisa dari sihir atau sapu ya, jadinya menyapu, bukan mensapu ya. Terus yang B-nya apa? Oh, ada kata pukul, bukan mempukul atau mepukul, tapi yang benar adalah memukul. Nah, nanti teman-teman bisa cari yang lain lagi ya. Ada kata sihir, jadinya penyihir. Ada kata apa lagi ya? Coba nanti dicari-cari sendiri lagi ya, teman-teman. Biar teman-teman juga sambil baca, sambil mencatat juga ada apa saja sih, kata apa saja sih yang seharusnya itu ada huruf kata SP-nya tapi jadinya lebur gitu ya. Berarti dari mengkonsumsi, jadinya bagaimana? Mengonsumsi. Jawabannya yang mana? C. Betul. Oke, kita lanjutkan nomor 7. World Economic Forum kemudian memprediksi bahwa
Pada 2050, angka tersebut akan titik-titik hingga 562 kali lipat alias mencapai 1.124 juta ton. Kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, di situ ada kalimat rumpang. Kalian disuruh untuk melengkapi. Kata apa yang cocok, yang bisa untuk melengkapi kalimat di atas? Coba, apakah menumpuk, apakah menyusun, membumbung, atau membengkak, atau menambun? Kita cari satu-satu ya. Untuk menumpuk, menumpuk itu sama dengan menimbun, atau bisa juga artinya bersusun. Menyusun juga sama berarti ya, menyusun berarti kan ada susunan begitu. Kemudian membumbung. Membumbung itu tidak ada di dalam kamus KBBI ya teman-teman. Yang benar bukan membumbung, tapi tidak ada huruf M-nya. Jadi yang ada itu membumbung gitu ya. Oke. Membubung. Artinya apa? Naik, menaik, atau meningkat. Kalau membengkak, membengkak itu bertambah besar. Bertambah besar atau banyak. Apanya? Untuk membengkak ini nanti peruntukannya bisa pada biaya, bisa juga sama saja biaya atau anggaran. Terus kalau menambun apa? Menambun ya ini sama dengan menumpuk artinya. Oke, berarti apa yang paling tepat di sini? Yang bisa melengkapi kalimat. Angka tersebut akan titik-titik hingga 562 kali lipat. Berarti kan tentang angka. Ada biaya, anggaran. Berarti jawabannya iya, membengkak. Ya, bertambah besar atau banyak. Next, nomor 8. Pada dasarnya kita tidak hanya perlu merancang strategi, titik-titik, harus memastikan strategi keuangan itu tepat sesuai kebutuhan. Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah apakah melainkan, melainkan juga, tetapi juga, namun juga, atau walaupun juga. Nah, di sini ada, kita harus perhatikan ada tanda apa saja atau konteks kalimatnya itu nanti akan pro kontra atau menambahkan gitu ya. Yang perlu kita catat di sini ada koma. Oke, ini berarti kata penghubungnya kalau ada koma jadinya
Penghubung apa? Berarti intra kalimat. Artinya adalah antar klausa. Klausa itu dari sini pada dasarnya sampai dengan strategi itu klausa satu, kemudian sini ada kata penghubungnya apa, baru dilanjut dengan klausa berikutnya. Begitu. Berarti ada induk dan juga anak. Kalau kita pasangkan di sini pada dasarnya kita tidak hanya perlu merancang strategi. Nah, di sini bisa saja kalian menggunakan tetapi juga atau namun juga. Kita pilih antara C dan D. Karena kalau melainkan itu tidak mungkin atau juga walaupun ya antara tetapi juga dan namun juga. Bedanya apa antara penggunaan tetapi atau namun? Bukannya sama ya, Kak? Beda ya. Bedanya apa? Penggunaannya. Bedanya di mana, Kak? Nah, bedanya untuk tetapi, penggunaan tetapi itu di tengah kalimat. Jadi setelah ada koma. Contoh ya. Sini kakak kasih contoh. Dia tidak memiliki biaya. Dia tidak memiliki biaya, koma, tetapi bersemangat sekolah. Tetapi bersemangat kuliah gitu aja ya, kuliah. Kemudian kalau yang contohnya lagi namun gitu ya. Dia tidak memiliki biaya. Titik. Namun, nah, untuk kata namun, penghubung namun itu setelah ada titik atau awal kalimat. Itu ya teman-teman. Namun, dikasih koma. Dia bersemangat kuliah. Kalau semisal mau memakai tetapi, tapi di awal, bagaimana caranya? Bisa juga. Dia tidak memiliki biaya. Titik. Dikasih apa? Akan tetapi. Akan tetapi, dia bersemangat kuliah. Begitu ya, teman-teman. Berarti untuk jawabannya yang mana, teman-teman? Nah, berarti jawabannya yang tetapi juga. Betul ya. Karena ada koma atau di tengah kalimat. Di sini belum ada tanda titik. Betul. Untuk namun, namun itu untuk di awal kalimat. Ingat-ingat ya. Namun itu di awal
Baik, kita lanjutkan. Nomor 9. Salah satunya titik-titik daur ulang sampah plastik menjadi produk baru yang bernilai tambah tinggi. Kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah pilihannya ada yaitu yakni misalnya seperti adalah. Kalian milih yang mana? Kakak jelaskan untuk yaitu dan yakni. Itu seperti kata yang sekilas kayaknya sama ya Kak gitu ya. Ternyata sama adalah itu berbeda. Penggunaan yaitu dan yakni ini digunakan pada kalimat yang seperti apa? Untuk memerinci keterangan kalimat. Contoh, contohnya di sini pertandingan olahraga sedang berlangsung di GOR, yaitu futsal, basket, dan badminton. Jadi ada keterangannya gitu. Ada apa saja gitu yang diperinci. Semisal keluarga Bapak Tony memiliki dua anggota keluarga misalkan yang atau dua anak yaitu A dan B begitu. Nah itu untuk memerinci. Kemudian kalau penggunaan adalah itu untuk apa? Untuk mendeskripsikan atau tentang definisi. Dari kalimat nomor 9 ini, lebih tepatnya apakah memerinci atau definisi atau deskripsi? Ya, betul ya jawabannya yang adalah. Karena di sini kalimatnya panjang, bentuknya deskripsi atau definisi atau menjelaskan tentang deskripsi ya, tentunya ya salah satunya adalah daur ulang sampah plastik menjadi produk baru yang bernilai tambah tinggi karena bukan keterangan ya, bukan memerinci apa-apa-apa begitu. Oke, lanjut nomor 10. Fakta itu dibenarkan oleh survei The Future of Money yang dilakukan atas kerjasama perusahaan Luno dengan Delia Research. Perbaikan yang tepat untuk kata bercetak tebal. Oke, kerjasama. Tadi kita sudah menentukan ya, kata kerjasama itu merupakan kata majemuk. Kata majemuk dari bekerja sama atau kerjasama tadi termasuknya bisa apa? Digabung. Iya, dipisah. Berarti jawabannya yang B. Nomor 11. Dengan bertanya kepada 19.000 milenial dari 25 negara, termasuk 8.000 karyawan, dan lebih dari 1.500 manajer perekrutan perusahaan tentang apa yang diinginkan. Perbaikan kata yang tepat adalah dari kata bercetak tebal ya, manajer ini. Manajer
Harusnya diperbaiki atau tidak? Ya, harus diperbaiki. Kenapa? Karena kata, kalau kita bilang manager ya, manajer menggunakan G, itu berarti masih dalam bahasa Inggris. Berarti apa termasuknya? Kata serapan. Iya, betul ya, kata serapan. Contoh lain, kata serapan ada apa lagi? Contoh, kartun. Bahasa Inggrisnya kan gini ya, kartun. Nah, kita bilangnya kan tetap kartun. Kemudian, ada apa lagi? Faktor. Ada faktor. Kemudian, aksen. Ya, ada lagi fase, ada lagi kupik, dan lain sebagainya. Ini masih banyak sekali untuk kata serapan. Tidak hanya dalam bahasa Inggris saja. Intinya kalau kata serapan itu dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Berarti kalau manajer, ini yang mana? Yang tepat. Ya, jawabannya yang C, ya, manajer. Tetap pakai A, manajer. Nomor 12. Richard Love mewawancarai sekitar 3.000 keluarga. Ia titik kondisi anak di setiap keluarga tersebut. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah yang mana? Ya, ini menanyakan. Kalau menanyai itu bukan ya. Menanyakan tentang bisa saja, tetapi ini kurang efektif. Mempertanyakan itu tidak. Bertanya juga tidak pas ya. Ia bertanya kondisi anak kan tidak ya. Ia menanyakan. Berarti kan sebuah kata kerja. Menanyakan. Oke, paham ya? Nomor 13, titik-titik anak-anak perlu berhubungan dengan mikroorganisme yang ditemukan di tanah dan rumput. Penulisan yang tepat untuk istilah tersebut adalah, oke, di sini berarti istilahnya mikroorganisme. Mikroorganisme. Ini apakah sudah tepat atau belum? Kalau di pernyataan, ini dipisah. Apakah memang betul dipisah atau harusnya digabung? Ya, sesuai dengan KBBI, pemakaian istilah mikroorganisme itu digabung. Mikroorganisme dan tidak menggunakan C, bukan mikro, bukan ya, mikro. Dan tidak ada kata penghubung strip, ini tidak ada. Nism juga bukan. Oke, ya. Nomor 14. Organisme yang dimaksud dalam hal ini adalah bakteri, kapang, dan amuba. Bentuk kata baku tersebut adalah, ini berarti dalam istilah biologi, ada kata amuba. Nah, kata amuba ini memang biasanya ditulis menggunakan seperti ini ya, teman-teman. Pasti teman-teman terbiasa menulis ataupun membaca amoeba. Tetapi ternyata kalau dalam KBBI ini salah. Lalu yang benar apa? Yang mana, Kak? Nah, yang benar ini ameba. Loh, kok begitu, Kak? Iya, karena ternyata semakin sering kita mengerjakan soal ya, latihan soal, kemudian kita tentunya akan cross check ke KBBI. Jadi kita harus
cek ke KBBI, bukan berdasarkan yang kita sering nulis atau kita sering baca, kita sering mendengar, bukan. Tapi pondasi kita untuk mencari bukti yaitu berdasarkan kamus KBBI. Iya, betul teman-teman ya, nggak apa-apa. Kita tidak hafal semuanya memang dalam KBBI, tapi kalau kita sering latihan soal, insya Allah nanti kita akan terbiasa. Oh, saya sudah pernah mencari kata ini nih dalam KBBI. Oh, ini begitu. Jadi begitulah ya yang namanya proses. Baik, kita lanjutkan nomor 15. Memang membersihkan diri dari lumpur dan kotoran lain sangat menyebalkan. Namun, anak akan menemukan kesenangan. Kata penghubung intra kalimat yang tepat adalah ini berhubungan kayak yang tadi nomor sebelumnya bahwa jika ada kata oh bukan jika ada koma berarti harusnya menggunakan tetapi. Penggunaan namun itu harus di mana? Di awal kalimat. Bukan setelah koma, tapi setelah titik. Itu ya, yang tadi sudah kita bahas di soal sebelumnya. Nomor 16. Namun, upaya titik-titik tersebut masih belum cukup. Dibutuhkan upaya kolektif dari seluruh pemangku kepentingan. Kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah kolektif itu apa artinya teman-teman? Kolektif itu berarti kan artinya bersama. Nah, kita juga harus cari nih masif. Ini apa dalam KBBI? Artinya adalah utuh, padat. Kemudian kalau untuk serentak, serempak, simultan ini apa? Ini bersama. Nah, untuk serentak ini biasanya penggunaannya ketika ada konteks tentang waktu dan juga gerakan. Misalkan kegiatan perlombaan PGRI diadakan secara serentak se-Indonesia pada tanggal sekian. Nah, itu menggunakannya dengan kata serentak. Yang lebih tepat di sini kan bukan serentak, serempak, atau simultan ya, bukan bersamaan, tetapi di sini lebih kepada kata masif. Artinya bagaimana? Namun upaya masif tersebut masih belum cukup. Jadi upaya utuh atau padat itu ternyata masih belum cukup, masih perlu upaya yang lainnya. Gitu. Baik, nomor 17. Pergumulan mempersiapkan masa depan menjadi makin sulit mengingat biaya hidup sehari-hari yang tak sedikit. Kata yang tepat untuk menggantikan kata bercetak tebal adalah katanya adalah makin ya teman-teman. Kata makin di sini apakah sudah tepat atau belum? Ketika salah seharusnya apa? Nah, untuk kata makin makin ini terdengarnya sepertinya salah. Iya atau tidak, teman-teman? Karena apa? Karena kita terbiasa mengucapkan, menulis bahasanya itu dengan kata apa, teman-teman? Iya, semakin. Karena di lagu juga ya, di lagu-lagu gitu ya yang sering kita dengarkan, yang sering kita lantunkan, yang kita nyanyikan, itu pasti kebanyakan semakin, tetapi apakah semakin itu sudah
teman-teman? Nah, ternyata justru yang betul adalah makin. Berdasarkan apa lagi? KPPI. Iya. Jadi yang dicetak tebal itu tidak perlu diperbaiki. Oke. Lanjut untuk nomor 18. Ini ada teks ya. Teksnya tentang apa? Teksnya ini tentang kejadian di masa kecil, tentang kenangan indah gitu ya, teman-teman. Pada masa itu kita hanya mengenal bermain, makan, dan tidur. Segala hal dilakukan guna melampiaskan rasa penasaran. Salah satu kegiatan, jadi ini kejadian masa kecil, kenangan indah ya. Salah satu kegiatan masa kecil yang kerap kali diingat oleh sebagian orang apa? Bermain lumpur dan tanah. Namun, terkadang orang tua memarahi anak apabila mereka bermain tanah dan lumpur yang dianggap kotor dan sulit dibersihkan. Belum lagi bahaya penyakit yang muncul sudah pasti menjadi kekhawatiran para ibu. Padahal, menurut peneliti, anak kecil yang bermain lumpur akan tumbuh sehat sewaktu dewasa. Dikutip dari laman brightside.me, Jumat 26 bulan 7 2019, seorang penulis bernama Richard Love mewawancari sekitar 3.000 keluarga. Ia titik kondisi anak di setiap keluarga tersebut. Berdasarkan penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa banyak anak-anak yang sebenarnya tidak diperbolehkan bermain di ruang terbuka. Mereka akhirnya lebih suka berada di rumah, dihibur oleh teknologi. Anak-anak kita banyak yang terputus dari alam dan sejarah, ujar Love. Love dan dokter anak Maria Julia Carvalho bersikeras bahwa anak-anak perlu berhubungan dengan mikroorganisme yang ditemukan di tanah dan rumput untuk membantu mengembangkan sistem kekebalan tubuh mereka. Organisme yang dimaksud dalam hal ini adalah bakteri, kapang, dan amuba. Memang membersihkan diri dari lumpur dan kotoran lain sangat menyebalkan. Namun, anak akan menemukan kesenangan. Carvalho mengatakan bahwa persentuhan dengan bakteri terkadang mendukung perkembangan sistem kekebalan tubuh anak. Dengan cara ini, di masa depan mereka akan dapat melindungi dan mempertahankan diri mereka terhadap penyakit dan alergi dengan lebih baik. Richard Love juga menambahkan bahwa kegiatan di luar ruangan mendorong kreativitas, meminimalisir stres dan depresi, serta memungkinkan perkembangan kognitif yang lebih luas. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Allergy and Clinical Immunology, anak-anak yang hidup dan tumbuh dengan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing sejak usia dini cenderung tidak mengembangkan alergi. Anak-anak ini hidup di antara tingkat endotoksin yang konstan, sejenis bakteri yang ada dalam debu dan lingkungan yang akhirnya memperkuat sistem kekebalan tubuh mereka. Menurut definisi yang diberikan oleh sistem kesehatan untuk anak-anak, sistem kekebalan adalah sesuatu yang pada akhirnya melindungi orang dari penyerbu eksternal seperti kuman dan bakteri yang dapat mengancam kesehatan. Baik, berdasarkan teks tentang manfaat bermain lumpur untuk anak, pernyataan yang sesuai dengan isi teks adalah, itu yang betul teman-teman. Kita lihat dari pilihan yang A. Orang tua harus melarang anak bermain lumpur. Harus tidak. Ya, karena tadi justru menurut penelitian itu bagus bermain lumpur, tapi di bacaan itu tidak mengharuskan. Tidak ada kata harus. Yang B, bermain lumpur dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Salah ya, bukan melemahkan, justru kebalikannya. Yang C, mikroorganisme di tanah membantu perkembangan sistem
kekebalan tubuh. Ini betul. Teknologi lebih baik untuk perkembangan anak daripada bermain di luar, tidak. Tadi memang ada kata-kata seringnya sekarang itu di zaman sekarang teknologi yang menghibur ya di dalam kamar, di rumah. Tapi justru yang lebih baik itu bermainnya di mana? Di luar. Yang bermain lumpur hanya memberikan dampak negatif bagi kesehatan, tidak. Jadi justru kebalikannya ada dampak positifnya. Berarti jawabannya yang mana? C. Betul. Lanjut, nomor 19. Perhatikan paragraf tentang manfaat bermain lumpur. Banyak orang mengingat masa kecil sebagai kenangan indah. Pada masa itu, kita hanya mengenal bermain, makan, dan tidur. Salah satu kegiatan yang kerap diingat adalah bermain lumpur. Namun, orang tua sering memarahi anak yang bermain lumpur. Padahal, penelitian membuktikan bahwa bermain lumpur untuk kesehatan. Kalimat yang tidak relevan dengan ide utama paragraf adalah yang mana? Iya, jelas ya. Yang nomor 2. Kenapa? Ini pada masa itu kita hanya mengenal bermain, makan, dan tidur. Kalau kita cross-check lagi dalam bacaan tadi seperti apa? Ada ya ternyata pada masa itu kita hanya mengenal bermain, makan, dan tidur. Kenapa kita pilih jawabannya nomor 2, teman-teman? Ada yang tahu alasannya? Nah, ternyata kata yang kalimat yang ada pada nomor 2 ini, pada masa itu kita hanya mengenal bermain, makan, dan tidur. Itu tidak relevan ya, tidak nyambung sama kalimat yang lainnya. Karena yang lainnya itu ini berkaitan dengan bermain lumpur. Jadi tidak ada kaitannya dengan yang makan dan tidurnya begitu. Berarti ini tidak relevan. Terakhir, nomor 20. Bacaan tentang generasi milenial dan keuangan. Oke, teman-teman. Di sini karena tidak ada bacaannya ya, yang penting kita paham. Coba kita lihat dari pilihan yang A. Penggunaan kata manajer yang tidak tepat. Kemudian penulisan orang tua yang harusnya dipisah. Tadi benar ya teman-teman? Nah, penggunaan kata manajer tadi apa harusnya? Manajer seperti ini ya, tadi serapan. Orang tua harusnya gimana? Orang tua. Kerjasama juga harusnya dipisah. Kerja sama. Oke, mohon maaf karena yang nomor 20 ini tidak ada bahan bacaannya ya teman-teman. Jadi yang terpenting kita sudah paham, tahu ya. Tadi untuk istilah-istilah manajer, kemudian penulisan orang tua, dan juga kerjasama itu dipisah. Manajer tadi maksudnya adalah kata serapan. Kalau orang tua kerjasama berarti maksudnya adalah kata majemuk. Baik teman-teman, kita sudah selesai pembahasannya untuk PBM, pemahaman bacaan menulis. Hari ini kita sudah berhasil membahas 20 soal PBM. Insya Allah akan menambah pengetahuan dari teman-teman semuanya, bisa membantu teman-teman semuanya dan semoga bermanfaat. Kak Siska akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di pertemuan dan pembahasan berikutnya. Mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.